dos madam itu digigit nyamuk. Terus Terus madam teplok, oh, darahnya banyak. tidak mempunyai keturunan atau anak, itu akhirnya mungkin untuk menghibur dirinya dia mengadopsi spirit doll. Terus kemudian dia happy. Pemirsa, seiring waktu berjalan, tren yang berkembang pun semakin banyak di luar nalar. Dan banyak dari kita akhirnya memutuskan untuk mengikuti tren tersebut. Salah satunya adalah tren spirit doll. Katanya boneka ini memiliki roh dan juga memiliki emosi. Penasaran kan? Yuk kita bahas lebih dalam dengan tamu saya kali ini, Madam May. Halo, selamat datang Madam Halo, Mela. Om Swastiastu. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa sampai di tempat ini untuk mengisi podcast bersama Cemara. Oke, terima kasih juga loh sudah Ya. mau datang di tengah kesibukannya, karena nih Madam Mela nih booking untuk tarotnya aja tuh susah banget karena rame ya pemirsa ya. Ya, Astungkara. Dan pastinya mungkin akurasinya tepat mungkin ya. Oke. Astungkara berjalan ya Bu ya. Ya, gimana kabarnya Madam? Baik. Kalau Ibu gimana? Ya, setengkara baik. Ini bersama siapa ini datang Iya, hari ini? kenalin, ini teman-teman Madam semua ikut di podcast. Yang ini namanya Nesa. Nesa. Kemudian ini adalah Alite. Alite. Oke, ini maaf ini memang benar ada rohnya ya Madam ya? Iya, betul. Ini adalah roh anak-anak yang berusia 4 tahun dan ini adalah 5 tahun. Jadi beda-beda sih. Oke. Madam, saat ini kesibukannya apa saja sih Madam? Saat ini kesibukannya seperti biasa, tarot, terus juga meet up bersama klien, pembersihan diri juga seperti itu. Oh, melukat-lukat gitu ya Madam ya? Iya, melukat dan melarung. Oh. Oke Madam, ini berapa sih punya spirit doll? Saat ini sih masih di angka 5 ya. Wah, masih banyak banget kecil. ya. Belum banyak ya namanya tuh ya? Belum. Kalau banyak tuh sampai ratusan gitu. Ya ampun. Sementara yang saya ajak itu ada 2 gitu. Karena ya sekiranya mereka yang lebih tepat sih untuk mengisi podcast itu. Tuh, ini anak-anak semua ya berarti ya? Ya, betul. Sudah berapa lama dirawat oleh Madam? Sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Oke. Nah, sebenarnya yang sangat penasaran nih, Madam. Spirit Betul. doll itu apa sih sebenarnya? Spirit doll itu adalah boneka yang berisikan arwah. Tapi arwahnya itu bukan arwah yang sembarang ya. Jadi arwahnya itu datang dengan ritual atau pakem yang sesuai, kemudian dimasukkanlah ke dalam roh boneka ini seperti itu. Dan memiliki nama sesuai dengan pemiliknya. Jadi bebas sih pemiliknya mau kasih siapa namanya seperti itu. Jadi, maaf Madam, roh yang ada di boneka ini berarti semua dalam artian baik dan tidak mengganggu ya? Apa ada juga yang tergantung dari permintaan si pemilik, mungkin rohnya mau dikasih roh jahat atau gimana? Atau gimana sih sebenarnya Madam? Ya, sebetulnya boneka-boneka yang Madam punya ini udah melalui pakem yang betul, terutama dari Thailand ya. Dan ini Astungkara tidak membawa bencana, tapi lebih membawa keberkahan. Dan kalau tadi Ibu tanya, apakah berbahaya seperti itu tergantung si pemblessing sih sebenarnya. Mungkin Madam tidak mau menjelekkan seperti itu, tapi tergantunglah orang tersebut gimana memblessing seperti itu. Nah, untuk cara mengurus boneka spirit doll sendiri seperti apa nih, Madam? Seperti ngurus anak sendiri atau gimana? Atau ada ritual khususnya? Betul, seperti mengurus anak sendiri ya, kita sama membersihkannya tapi menggunakan tisu basah, tidak yang dimandikan, dilap, kemudian diganti bajunya, kalau kotor diganti, diberi susu, diberi permen, diberi makanan kesukaannya, terus kemudian diajak jalan-jalan juga, karena kan ini adalah roh ya, dia juga bosan sama seperti kita. Cuman bedanya dia nggak terlihat, bisa dilihat hanya dengan orang yang memiliki kelebihan khusus. Oh gitu. Terus kan Iya. ada tuh juga contohnya kayak gini ya Madam ya, dikasih dijamu Betul. dengan susu atau makanan, karena mereka anak-anak mungkin diberikan makanan anak-anak gitu ya.
Sesuai dengan permintaan mereka sih, karena mereka sukanya ciki, terus susu kita kasih. Kalau nasi sih enggak ya, cuma lebih ke snack aja. Oh, Jadi gitu. gampang gitu. Oh, iya. Enggak yang ribet. Oke, ini kayak maaf nih Madam, ini kan ada maaf ada rohnya. Itu tuh ada ritual disembahyangin atau gimana nggak? Tentu. Kita kasih yang namanya offering, yaitu dupa sebanyak 7, itulah pakai mereka. Dan beserta ada mantranya seperti itu, supaya ya lebih adem aja kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang selain boneka ini, di dalam boneka ini ada rohnya, juga punya emosi mereka. Bener nggak kayak gitu, Madam? Betul. Contohnya kayak gimana? Emosi itu dia bisa menangis atau gimana? Enggak, jadi dia tuh lebih ke melempar benda ya, sesuatu. Misalnya kita kasih dia permen, ternyata dia nggak mau yang strawberry. Dia melemparkan permen itu. Oh gitu. Oh, begitu. Ya ada sih rasa marah atau ngambeknya gitu, tapi nggak lama. Oh gitu. Terus kan juga ada tuh Madam tren-tren yang orang tuh kadang sampai saking cintanya gitu sama spirit doll sampai dibelikan baju mewah. Terus naik pesawat juga belikan kursi sendiri. Itu gimana menurut Madam? Menurut Madam sih nggak apa-apa ya, karena dia itu juga sama seperti kita, bedanya tidak terlihat. Jadi kayak kita harus memperlakukan layak gitu. Ini bukannya mau kaya ya, tapi kita tuh memperlakukan mereka seperti layaknya manusia supaya berkah kayak gitu. Nah ini kan menyambung dari jawaban Madam nih. Tadi saya sempat dengar bukannya pingin kaya. Nah, apa di luar sana banyak yang meyakini dengan merawat boneka spirit ini bisa menambah jumlah kekayaan atau membawa keberuntungan atau gimana? Ada beberapa yang mungkin mindsetnya tuh aku ngerawat boneka tuh bisa kaya ya, padahal enggak. Sebetulnya gini ya, apa yang kita kasih itu akan kita dapat. Semakin kita royal dengan mereka gitu, nggak mungkin mereka itu nggak mau bantu. Mana ada sih anak yang mau ngelihat orang tuanya susah seperti itu. Jadi ya mereka bakal membantu secara gaibnya kayak gitu. Dan ya memang betul kita mempercayai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Tapi jadi istilahnya kerja itu harus tetap ya Madam ya. Iya. Nah, apa di luaran sana banyak yang mempercayai dengan merawat boneka spirit ini akan bisa membawa keberuntungan dan kekayaan bagi yang merawatnya? Ada beberapa orang yang mengira kalau aku menghadap spirit tuh aku bisa kaya, padahal enggak. Tentu kita itu mau kaya harusnya kerja keras gitu, nggak yang diem, ada usaha. Tapi kita itu memberikan sesuatu yang kiranya istimewa untuk mereka. Kemudian mereka juga akan membantu kita seperti itu. Kan mereka adalah anak asuh, nggak mungkin mau ngeliat orang tuanya itu susah. Jadi mereka akan membantu secara istilahnya kayak gaibnya gitu. Dan kita mempercayai bahwa mereka itu benar membawa hoki. Tadi kembali lagi, tergantung blessingnya atau pakemnya. Kalau pakemnya udah betul, sesuai dengan yang ada, itu malah menjadi berkah sih. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Oh gitu. Jadi ini boneka spirit ini mungkin memberikan support spiritual gitu ya bagi yang memeliharanya ya. Benar. Tapi ada juga sih yang nggak indigo tuh pengen gitu. Tapi ditekankan lagi, tidak ada hal yang coba-coba. Semua itu harus ada restu dari orang tua ataupun pasangan bagi yang udah menikah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Karena mereka juga bisa sedih gitu loh kalau semuanya tuh nggak welcome. Kan kasihan. Jadi lebih baik dipikirin dulu sebelum mengadopsi. Kasihan soalnya maharnya dibuang-buang. Oke, itu misalnya nih kalau nggak orang indigo, kan tadi Madam bilang kalau indigo sih pasti mungkin paham ya mengenai mungkin roh emosi yang ada di boneka ini. Nah kalau adopter itu si adopter yang mau ngerawat boneka ini tidak anak indigo, itu bakal kesusahan nggak sih untuk merawat mereka? Kalau yang nggak indigo dia akan menyatu sendirinya dengan feeling, tapi nggak yang cepet sih, itu butuh proses.
Dan tentunya yang indigo, yang nggak indigo itu mereka akan mempunyai intuisi sih seperti itu. Ya bisa dijalankan Oke. atau feelingnya seperti itu. Kemudian kalau ada yang susah, nah itu lagi kembali dia ngadopsinya di mana. Tergantung dari tempat dia mengadopsi gitu. Kalau di madam sih nanti bakal madam kasih tahu ya kalau dia kesusahan seperti itu. Oke, berarti si adopter ini tetap berkomunikasi dengan apa pembelinya ya. Misalnya kan mungkin dia memberikan mahar ke madam untuk mendapatkan boneka spirit ini. Terus ketika dia sudah rawat ada masalah, nanti back konsultasi lagi ke madam gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalnya nih kita nggak bisa ngerawat boneka ini dengan baik, kan kadang juga kalau bilang nih anak indigo nih kadang ikut-ikutan tren gitu loh. Pas lagi pingin banget, terus kayak udah bosen ditelantarkan atau dicampakkan, itu ada nggak hal negatif yang akan muncul gitu kalau merawat bonekanya itu asal-asalan? Kalau dari madam, kalau dia nggak sanggup, lebih baik dikembalikan aja. Tapi ada rulesnya ya gitu ya, aturannya. Kalau dikembalikan mahar pun nggak balik. Jadi maka dari itu sebelum mengadopsi itu harus dipikir kembali. Kasihan maharnya dibuang-buang seperti itu. Sama ibaratnya dengan mengadopsi, maaf nih, anak manusia ya madam ya. Kalau memang kayak udah nggak komit untuk merawat, lebih baik jangan ya. Iya, betul. Karena mereka juga perlu dirawat dan diberikan kasih sayang nih ya sepertinya. Iya, karena mereka juga mempunyai riwayatnya masing-masing. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang spirit doll, mungkin boleh ya saya tanya-tanya dulu tentang sosok Madam Mela ini siapa gitu ya. Oke. Madam Mela ini boleh dong mungkin Madam yang langsung kenalan sendiri. Halo semuanya, mungkin ada yang sudah tahu saya adalah Madam, yang kebetulan Instagramnya adalah tarotreading_Bali. Buat kalian yang belum tahu, silakan dikepoin ya. Jadi saya itu adalah sosok tarot. Kemudian saya juga memiliki spirit doll, dan di samping itu juga banyak ada ritual yang bisa kalian ikuti. Lebih baik kalian mau tahu lebih lanjut, silakan langsung ke Instagram. Nomor telepon boleh nggak dicantumkan di bawah ini, Madam? Boleh. Boleh, nanti kita cantumkan ya. Iya. Tinggal langsung di WA dan di DM aja. Gitu. Ini Madam Mela katanya sih saya dengar-dengar kalau nggak salah lulusan sarjana komputer ya. Kok bisa akhirnya terjun ke dunia spiritual? Itu gimana ceritanya? Betul. Saya lulusan sarjana komputer. Kenapa? Karena memang dari kecil saya udah punya kelebihan yang dikasih, kemudian saya nggak percaya itu, masa ya gitu. Berawal sih dari saya melihat sosok gitu, sosoknya usil gitu, saya nggak percaya gitu, mungkin hanya bayangan aja seperti itu ya. Kemudian sampai saat ini gitu ada semesta lah gitu ya, semesta itu memberi jalannya untuk saya tuh bisa sampai memegang kartu, kemudian ada teman-teman juga seperti itu. Jadi ya cukup panjang sih kalau dijelasin. Oke, ini Madam kan juga bawa kartu tarotnya ya, aktif juga tarot. Saya aja kalau mau tarot tuh harus booking dari berapa lama gitu, saking ramenya. Ini tuh sebelum baca tarot, itu tuh ada ritual khususnya nggak, Madam? Sebelum baca? Sebenarnya nggak ada sih ya, kita harus benar-benar fokus dan sunyi. Kalau ada yang mau booking, lebih baik jangan mendadak. Jadi hamin supaya lebih masuk gitu, berfokus juga sama tujuan tersebut gitu. Nah, untuk tarot sendiri, Madam, ini cara kerjanya kayak gimana sih? Kok akhirnya kita tuh akhirnya bisa diberikan gambaran tentang keadaan masa depan kita atau keadaan hari ini, itu cara kerjanya kayak gimana? Kok bisa akhirnya dengan kita memilih kartu acak itu akhirnya bisa mencerminkan gitu loh diri kita, kliennya Madam itu gimana? Sebetulnya tarot itu adalah rambu-rambu untuk kita mengetahui kehidupan kita sekarang atau besok. Kenapa bisa tepat? Karena itu adalah pilihan dari yang mau narot itu. Jadi ya sudah ada tarikan semesta. Maka dari itu sebelum narot tuh Madam selalu menekankan gitu,
pilih nomor sesuai dengan hati kamu, seperti itu. Jadi hasilnya sudah pasti itu yang bersangkutan dengan diri kamu, seperti itu. Oh gitu. Terus ini Madam bisa nggak misalnya nih diramal kan, oh nanti bakal seperti ini, nggak kurang hoki gitu misalnya. Tapi akhirnya saya tuh memutuskan untuk bekerja keras gitu. Mungkin nggak sih ramalan itu terus akan bisa dipatahkan atau berubah gitu? Kalau Dengan dari kita- tarot itu bisa, karena sifatnya nggak permanen. Itu mengikuti gimana kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan sekarang pembacaannya jelek itu jangan langsung down ya. Jadi kita lebih jadikan pembelajaran gimana sih biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi, seperti itu. Bisa jadi Sebenarnya motivasi ya, Madam Iya, ya? betul. Bukan menjadi acuan 100%, tapi ini adalah rambu-rambu gimana sih cara kalian itu bisa bekerja sama dengan diri untuk kehidupan, seperti itu. Oke. Nah, klien-klien Madam nih kan udah banyak banget nih. Testi-testinya juga udah banyak. Dan saya juga udah pernah jadi kliennya Madam. Dan Iya. pas saya benar-benar puas karena apa ya? Bener semua gitu. Awal-awalnya tuh saya ngetes aja gitu. Nih trusted nggak gitu loh. Bisa dipercaya. Ih, ternyata bener gitu loh. Akhirnya ramal lagi, besok-besoknya ramal lagi gitu. Terus ada nggak nih yang selebriti yang juga ditarot sama Madam? Ada, Ada. ada. Boleh sebut nama di sini? Sepertinya enggak, karena Oh, dia gitu. maunya mintanya privasi aja. Oh, Cuman gitu. ini cluenya artisnya Jakarta ya. Oke. Dan bapaknya adalah seorang pengacara, seperti itu. Oh gitu. Oke, berarti sama dong kayak saya kliennya Madam. Terus habis itu kemarin tuh saya sempat lihat story-nya Madam. Katanya nganter klien dari Jakarta. Berarti lumayan banyak ya kliennya yang dari luar kota gitu. Ya, betul. Lebih banyak sih di luar Bali ya daripada Bali gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ya itulah tarikan semesta. Semesta itu nggak akan salah memberi jalan. Ya, itu aja sih. Ini session untuk baca tarotnya bisa online juga ya, Madam ya? Bisa. Bisa. Bisa online, bisa meet up, Banyak kan video call. Video call juga. Ya, heeh. dari ketiga cara itu yang paling diminati yang mana biasanya? Paling sering klien pilih yang mana? Lebih sering yang online ya, karena lebih apa ya, mungkin dari biaya juga terjangkau. Kemudian ada yang malu mungkin baru ketemu udah grogi, ya udah online aja deh gitu. Oh, gitu. Nah, dari keluarganya Madam sendiri memberikan dukungan nih nggak yang positif dengan kegiatan Madam ini? Tentu saja. Jawabannya adalah tentu saja. Kenapa ya? Sesuai dengan pembawaan dari kecil, mereka juga sudah tahu. Kemudian ya mereka lebih meneruskan, itulah jalanmu, lebih baik kamu tekuni, seperti itu. Berarti tidak ada yang proses awalnya, kan ada kadang yang proses awalnya nggak disupport, tapi lama-lama akhirnya disupport. Nggak ada ya, berarti dari awal disupport ya? Disupport selalu sih. Awalnya kan pertamanya berarti belum punya spirit doll ya Madam ya? Cuma belum. tarot aja berarti. Cuma tarot aja ya. Nah, ini dari tarot akhirnya punya beberapa boneka spirit doll itu perjalanannya gimana sih Madam? Awal mulanya tuh aku lihat pertama kali tuh di YouTube ya, banyak gitu, terutama dari talent gitu. Ya mungkin kenapa sih ngadopsi ya, karena Madam merasa butuh aja gitu temen. Kita nggak bisa sendiri gitu, walaupun kita dirasa hebat atau spiritual, tapi kita nggak akan bisa yang namanya sendiri, selalu aja butuh bantuan. Dan perjalanannya tuh ya Madam mulai memberanikan gitu kan untuk langsung mengadopsi. Sebetulnya Madam ini penakut loh. Iya? Takut banget sama yang sosok serem-serem gitu. Kemudian ada guru atau suhu atau lersi yang lebih tahu, makanya itu Madam konsultasikan dulu. Ternyata ada izin, boleh, dan ya nggak aneh-aneh sih gitu. Maksudnya jangan yang serem-serem gitu. Kalau serem aku nggak mau gitu. Oke, iya Gitu. sih ini lucu-lucu kok bonekanya. Saya awalnya tuh wah nih pasti menakutkan, tapi ketika dibawa, oh ternyata nggak seseram yang saya pikirkan ya. Iya, Gitu. benar. Terus ini Ini Madam kan
tadi bilang kalau akhirnya memutuskan untuk mengadopsi siapa tadi namanya, Vanes Vanes. sama Alite, Mm-mm. itu karena madam tuh butuh temen. Butuh teman. Ya. Ya, Mereka juga bisa memberikan kenyamanan bisa. sama madam. Mm-mm. Nah, lebih enak berteman dengan mereka atau dengan maaf nih orang beneran? Jujur nggak? Ah, jujur dong. Oke, jadi jawabannya sih sama aja, tapi lebih yang mengerti kita itu adalah mereka-mereka ini dibanding manusia. Kadang manusia itu lebih angkuh dan serakah. Beda dengan mereka yang mau mengikuti apa sih yang ada di diri kita gitu. Dan lebih mudah diatur sih dibandingkan dengan manusia, sedikit aja udah baper. Oke, mungkin satu yang saya simpulkan ya, mungkin mereka nggak pernah makan temen ya mungkin ya. Mungkin. Oke, lanjut ya madam ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ngadopsi nih spirit doll nih, ada nggak syarat khususnya? Ada. Apa aja itu? Tentunya ada izin dulu dari orang tua. Kalau yang udah nikah itu harus ada izin dari suami ya. Dan juga dilihat dan dipastikan lagi maharnya sudah cukup atau belum. Kemudian dari niatnya, nggak yang coba-coba, karena kalau coba-coba dikembalikan maharnya nggak akan kembali. Seperti itu sih syaratnya. Oke, kalau boleh tahu nih, dan kalau madam juga mau, boleh nggak di podcast saya ini dikasih tahu maharnya tuh berapa sih kira-kira? Mungkin ada yang calon netizen yang ingin adopsi, mungkin dari sekarang bisa menyiapkan maharnya gitu, mungkin bisa nabung dari sekarang. Oke, ya. Berapa madam? Untuk mahar itu ada dari 500.000 sampai 10 juta ke atas. Kemudian kalau yang punya madam ini harganya di kisar 6,5 juta. Yang membedakan apa sih madam, yang ada kan tadi rentangnya dari 500 sampai 10 juta. Itu yang membedakan apa? Bedanya adalah satu bentuknya kecil atau besar, kemudian dari proteksinya. Nah, kalau yang mahar rendah itu proteksinya biasa, nggak bisa diajak kemana-mana, cukup di rumah aja. Tapi kalau yang udah up gini ya, boosternya up, itu bisa diajak kemana. Seperti itu sih yang membedakan. Cuma semuanya sama arwahnya, ya harus dirawat. Gitu. Nah, apa kita kita bisa nggak misalnya mau adopsi nih madam, kita bisa milih nggak boneka mana yang kita adopsi atau mereka yang milih kita? Boleh, Berarti kita yang boleh milih. boleh. Kita yang milih sesuai dengan yang kita tuju nih. Aku suka yang sama ini, boleh. Yang penting kita mengirimkan biodata dulu. Oh gitu. Nama, biar dia tahu siapa sih calon orang tua aku gitu. Berarti nggak ada Hal yang ribet-ribet sih. Iya. Nggak yang harus menyesuaikan ini, enggak. Yang penting nama dan kejelasan dari orang tua, seperti itu. Baik. Setelah berhasil nih diadopsi, sampai di rumah itu ada ritual khusus nggak untuk kalau dia pertama kali datang nih, kita bawa ke rumah, ada ritual khususnya nggak madam? Ada. Ritual khususnya pertama kali dia datang, ini kan masih di dalam dus ya. Kemudian kita pukul dulu 3 kali sambil mengucapkan mantra. Seperti biasa mantranya ya Om Namah Shivaya 3 kali. Kemudian kita sebut nama dari laptop ini siapa atau boneka arwah ini siapa, dibuka dan kita langsung memberikan wejangan atau itu tadi offering susu, snack. Kemudian kita menghidupkan dupa. Kenapa? Ya karena energi yang dari luar itu biar nggak ikut ke dalam rumah, seperti itu. Oke, tapi ini diletakkannya di mana sih madam? Artian kita punya kayak lemari khusus itu untuk meletakkan boneka ini dan juga meletakkan snack-snacknya mereka, atau boleh aja sembarangan kita ajak tidur atau gimana? Ada tempat khususnya. Kalau misalkan ada lemari kaca itu boleh di sana. Kalau enggak mungkin dibuatin kayak dinding itu ya di atasnya itu ditaruh. Oh iya. Jadi nggak boleh gabung sama kita, nggak boleh. Harusnya ada sendiri tempatnya kayak gitu. Karena ini udah didoakan gitu. Betul. Ya, dikasih doa-doa Iya. suci gitu ya. Nah, ini kan kita ngerawat boneka ini udah seperti anak kita sendiri ya madam ya. Tapi ini kan ini kan boneka. Iya. Dia bener bisa merasakan perhatian dan kasih sayang kita atau enggak sih sebenarnya? Bisa. Itu dari mana? Banyak yang bertanya.
itu kita interaksi langsung, kita tatap matanya, kemudian kita berbicara langsung dari hati ke hati. Mungkin kalau nggak indigo tuh akan lama, tapi kalau yang indigo ya langsung merasakan apa yang sudah diberikan itu. Contoh nih misalnya udah disisirin gitu, dia bilang terima kasih udah nyisirin aku, gitu. rambut aku jadi rapi, seperti itu. Ada timbal baliknya, dia nggak yang diam-diam aja, tapi dia langsung mengutarakan seperti itu. Mungkin kalau itu ya tadi yang Madam bilang, mungkin kalau yang adopter itu anak indigo mungkin lebih merasakan ya. Iya, betul. Nah, ini kan saya kan bukan anak indigo ya, Madam ya. Jadi saya nih kurang tahu nih apakah boneka yang Madam bawa benar-benar berisi arwah atau boneka biasa aja. Itu arwah siapa sih yang bisa masuk ke dalam boneka ini? Iya, tentunya ini Madam bawa arwahnya tuh anak kecil yang tadi Madam sebut, usianya bukan bayi ya, tapi lebih ke tahunan. Kemudian caranya gimana itu tadi, pakemnya atau lersi yang sudah mensucikan, ini kan dilihat ada mantra sama nggak isi mantra. Bedanya apa ini nggak isi, ini isi, cuman ini kan lebih khusus luktep namanya kalau ini di Thailand, kalau ini lokal. Oh ini Madam dapat langsung dari luar negeri, Iya, dari langsung dari Thailand. Tapi kalau ini lokal, arwahnya lokal. Oh gitu. Tapi Arwahnya itu ya sama anak tahunan yang belum rest in peace atau belum mendapatkan tempat. Jadi ditanya dulu gitu, saling ada apa sih interaksi gitu. Mau nggak diem di sini gitu. Kemudian dia juga minta aku butuh tempat seperti itu. Ya kita kasih. jadi Kalau mau boneka ini ibaratnya sarana mereka untuk berdiam gitu ya. Seperti itu. Tapi bisa nggak suatu saat misal kita tuh nggak bagus ngerawat mereka, nggak baik, mereka merasa kurang diperhatikan, bisa nggak akhirnya roh yang ada di boneka ini pergi gitu? Bisa. Jadi Sistemnya tuh nggak yang mengunci, nggak yang lock. Jadi kalau misalkan ya bosan ya dia pergi jalan-jalan, nggak yang selalu di boneka, cuman sudah ada proteksi untuk penariknya dan dia bakal kembali. Cuma kalau memang dirasa dianya udah nggak mau, ya kita nggak bisa maksa, dibiarkan saja gitu. Berarti intinya setelah ini yang lokal ya maksudnya. Kalau yang Thailand ini sudah dikunci dengan mantra-mantra yang ada. Oh jadi nggak bisa keluar ya lagi rohnya. Jadi tetap di sini. Gitu. Nah kalau misalnya berarti kalau kita udah memberikan mahar nih, kita ibaratnya kita membeli ini bonekanya, harus tetap berarti konsultasi sama pemilik sebelumnya, maksudnya Madam gitu ya? Bukan pemilik sih, tapi lebih tepatnya apa sih ya, kayak yang paling utama gitu. Oh ya. Produksinya gitu. Mungkin ya. Oke. Ya betul. Nah Madam, ini kalau misalnya boneka ini memang benar berisi roh atau arwah, ini bisa membahayakan si adopternya nggak sih? Kalau dari Madam, pendapat Madam enggak, karena kan kita melalui ritual yang ada tuh, ritualnya udah bener, jadi ya Astung Karang tidak akan membawa dampak yang buruk, tapi lebih ke keberuntungan, terus dari rezeki ada aja gitu, datang dari manapun seperti itu. Kalau mencelakai enggak ya, tapi tetap kita harus kontrol, karena kan arwah itu bisa saja tanpa kita duga gitu, dia bisa aja berubah Dalam artian berubah marah, takutnya ada hal yang nggak enak terjadi. Jadi tetap kita akan pantau dan selalu kita beri dupa untuk menetralisir energi tersebut. Oh iya. Ya sama halnya seperti hubungan orang tua dan anak mungkin ya. Kalau kita udah sayang sama anak kita, pasti anak kita pasti akan balik sayang juga ke orang tuanya. Betul. Lalu siapa sih yang berperan nih Madam untuk memproduksi bonekanya dan juga yang berperan untuk memasukkan roh di dalam boneka ini? Kalau boneka Thailand itu langsung dari lersi atau suhu yang langsung berperan memasukkan menggunakan mantra-mantra Thailand yang ada, kemudian di tato atau di blessing. Tapi kalau yang lokal itu bisa dari benar-benar khusus indigo gitu, bukan yang buat-buat gitu ya. Oh iya. Dan juga tentunya indigo itu ada gurunya ya, nggak sendiri.
Jadi ada di atas kita seperti itu. Madam nih ada lagi di atas seperti itu. Beliaulah yang membantu. Tapi bukan indigoan ya. Bukan yang ngaku-ngaku ya. Karena banyak juga loh ya madam yang ngaku-ngaku. Bener. Ini kan trennya nggak cuma di Indonesia aja ya madam ya. Di negara lain seperti Thailand tuh juga banyak loh yang saya tahu masyarakatnya punya spirit doll. Itu memang trennya dari Thailand spirit doll ini atau dari negara mana madam? Memang awalnya tuh trennya dari Thailand, cuman ini Indonesia itu mengikuti ya. Ada beberapa yang mengikuti yang tidak sesuai dengan pakemnya, kemudian disalahgunakan, dan itu akan berimbas nggak baik sih gitu. Tapi memang dari awalnya itu adalah Thailand. Maaf ini berimbas tidak baiknya ke ke orang yang memasukkan rohnya itu atau si adopter nantinya atau kedua-duanya? Si pengadopsi itu. Gitu. Jadi berimbas nggak baik. Jadi gini, kalau dia salah itu tidak menyesuaikan dengan pakem, itu rohnya bukan anak kecil melainkan also atau yang tua gitu. Itu bisa berubah jadi kuntilanak, jadi nenek itu. Makanya kita perlu waspada. Makanya penting sekali kita tuh beli di orang-orang yang benar-benar trusted ya, yang benar-benar indigo, yang bukan sesuai pakemnya gitu. Ya. Bukan orang yang indigoan ya. Kalau di Indonesia kan madam ada istilah kalau banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau di Thailand sendiri pernah saya dengar mereka berlomba-lomba semakin banyak untuk mengadopsi spirit doll ini agar mereka banyak rezeki. Nah, itu bisa terjadi juga nggak sih di Indonesia? Bisa. Kalau benar ngerawatnya bisa, dan juga benar sesuai dengan syarat-syarat yang ada, bisa. Tapi tetap kita harus bersembah kepada Tuhan. Kita bukan menyembah boneka ya, tapi kita itu merawat, membesarkan. Maksudnya bukan ini ya badannya besar ya, tapi memenuhi kebutuhan psikologis. Iya, seperti itu. Yang madam tahu ini dari circle link pertemanannya madam ya, kan pasti banyak juga anak-anak indigo ya. Itu paling banyak tuh mereka tuh sampai adopsi berapa boneka sih? Ada sampai 200 ada. Wow, 230 ada. Ada juga yang 20, ya tergantung ini sih sebenarnya, tergantung rezeki ya. Kalau ada rezeki lebih bisa nambah, tapi kalau enggak ya jangan dipaksa. Cuman ya yang madam dengar gitu, ada yang adopsi satu tuh sepertinya ketagihan gitu. Tapi sebetulnya enggak sih. Kalau kita udah cukup satu konsisten, ya udah satu aja. Karena semuanya tuh sama sih manfaatnya. Ya, saya pernah baca story teman saya. Dia capture nih percakapan dia dengan anaknya. Anaknya pertamanya diminta beli satu spirit doll. Habis itu dia emang ketagihan madam, dia minta lagi gitu. Iya. Gitu mungkin dia mendapatkan lebih nyaman kali ya temenan sama boneka ya. Bisa jadi sih seperti itu. Daripada temenan sama orang beneran ya. Iya bisa jadi. Kalau dari pengalaman madam sendiri dan juga teman-temannya madam yang sudah lama mengadopsi atau merawat spirit doll ini, ada nggak manfaat yang tentu yang sudah madam merasakan banyak sekali manfaatnya. Kemudian itu dari rezeki, memang betul rezeki itu banyak sekali yang datang ya, syukur ya astungkare gitu. Berkat juga mereka, berkat doa, karena madam juga minta tolong ya doain biar semua itu bisa berjalan baik, seperti itu. Manfaatnya sih udah banyak dirasakan. Kemudian juga menjadi proteksi buat diri kita. Ada yang nggak baik, ya kita sudah tahu dan lebih baik menjauhi saja, seperti itu. Nah, kalau tadi manfaatnya banyak banget ya buat madam ya. Kalau per bulannya berapa sih madam, kalau boleh tahu biaya untuk perawatannya? Ini kan lumayan juga cemilan anak-anak nih, susu dan yang lain-lain. Itu berapa?
kira-kira Berhubung- untuk 5 boneka kan punya 5 boneka. Iya, berhubung madam punya 5, itu biaya per bulannya sekitar 1,5 juta. Selalu membelikan baju, bando, kemudian makanan, susu, Fanta gitu. Tetap itu harus ada. Kemudian dupa, canang, seperti itu. Apa yang mereka suka pokoknya ya. Apa yang mereka suka. Wah, berarti seperti perawatan manusia juga ya, Madam ya. Kalau kesulitannya apa nih? Kesulitannya mengurus sih nggak boneka. ada ya, cuman kita harus benar-benar harus benar-benar tahu gitu ini susunya buat siapa. Kita harus ngomong dulu, nggak bisa asal naruh aja, takutnya nanti berantem. Oh, iya. Jadi harus kita beritahu ini susu kamu ya, kamu minum yang rasa strawberry, ini susu kamu yang rasa coklat, biar nggak berebut gitu. Kendalanya sih paling ya pada anak kecil ya yang baru lihat langsung suka atau pegang-pegang gitu ya, takutnya mereka ngambul gitu. Ngambek ya mereka Iya, ya. jadi mesti ada izin dulu, nggak yang sembarang. Itu saya pernah juga ya, Madam, saya lihat di story-nya Madam. Itu Madam kan ngasih susu nih ke salah satu boneka, saya lupa nih yang mana. Terus sampai susunya bener-bener netes, itu Beneran itu mereka minum. Kalau yang madam tangkap ya mereka lagi aktif minum. Tapi kalau mereka lagi nggak mood ya mereka nggak akan meneteskan, walaupun dibuka nggak akan netes. Beda dengan aktifnya mereka, seperti itu. Tapi untuk sekarang ini ada perubahan untuk dari diri madam dan semua yang mengadopsi, susunya lebih baik nggak usah dibuka. Karena Lebih baik mereka makan sarinya aja. Dan susunya ini bisa dipergunakan untuk berbagi. oh iya benar. Berbagi di setiap hari Jumat, mungkin untuk anak-anak kecil. Jadi kita masukin jadi satu di kresek dan lebih membawa karma baik sih, seperti itu. Karena kalau dibuka kasihan juga sih, belum lagi kita bersihin gitu. Sama aja sih mereka juga minum gitu. Ya, terbuang juga percuma ya. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi kalau diambil sama anak-anak sembarangan tuh dia bisa ngambek ya, Madam ya. Betul. Itu akhirnya kita sebagai pemiliknya itu gimana tuh triknya atau cara-cara untuk biar mereka hilang ngambeknya? Kita bicara, bilang minta maaf. Maaf ya, kalau tadi aku itu lupa gitu. Kita bilang aja minta maaf, nanti aku nggak ngulangi lagi, seperti itu. Dan mereka udah, tanpa kita sadari mereka udah menerima gitu. Oh, jadi lebih ke komunikasi aja ya, nggak ada komunikasi. ritual tambahan lagi Nggak ya. ada. Madam, ini juga kan karena katanya seperti yang Madam jelaskan juga, ini bonekanya kan memiliki emosi. Bener nggak dia bisa tiba-tiba nangis atau berwajah muram atau nggak berwajah marah, itu bener nggak atau cuma dibuat-buat aja dari pemiliknya, gimana? Iya, selama ini kalau sama madam sih baik-baik aja ya. Cuman pernah ada satu kejadian yang madam temui, itu dos madam itu digigit nyamuk. Terus madam teplok, darahnya banyak. Itu satu. Kemudian kalau nangis sih nggak pernah, cuman lebih ke berubah aja auranya. Lebih kayak kusam gitu. Berarti juga ya mungkin anak-anak yang peka aja kali ya, yang lebih merasakan biasanya mereka perasaan itu berubah kalau mereka ngelihat orang itu yang nggak sesuai sama mereka gitu. Tapi kalau sama madam sih aman, nggak pernah. Kalau sama saya, deket saya ini gimana, Madam? Sekarang gimana, Lita? Baik ya? Baik gitu, baik. Lucu katanya, gembul kayak aku. Ya ampun, gembul. Bibinya sama. Kalau si Nesa sih lebih merhatiin kamera. Oh, ya, pingin jadi artis ya. Nesa ya. Vanessa kan namanya? Iya, Vanessa. Suka selfie gitu. Nah, ini kan konon nih juga nih, Madam. Kalau kita ketemu nih seperti saya nih, kita boleh pegang. Terus kita juga, tapi katanya kita nggak boleh puji-puji. Katanya itu asumsi yang beredar itu karena kalau kita puji-puji nanti rohnya ngikutin kita. Itu bener nggak, Madam? Nggak, itu mitos. Mitos. Tapi kalau mau megang memang harus ada izin. Izin dari pemilik. Iya, harus izin. Kalau misalkan dia ngasih, boleh gendong. Tapi kalau enggak, jangan dipaksa.
gitu. Kalau misalnya maaf nih Madam, kalau misalnya nih kayak saya maaf lagi ada datang bulan itu boleh nggak megang? Nggak apa-apa. Oh, yang penting dia setuju aja ya. Setuju, iya. Oke. Ini kan Madam sudah 5 tahun ya untuk merawat spirit doll ini. Nah, ada nggak cerita-cerita atau kejadian unik ketika mengasuh mereka? Kalau kejadian lucu itu tadi yang ditemplok sama nyamuk, Kayaknya itu harus bener. semua harus dikasih ini ya obat lotion nyamuk ya. Terus itu benar ada di jidatnya itu merah gitu banyak sampai kita semua kaget, wah ini ya gitu. Terus kemudian dari aktifnya minum itu kadang-kadang bisa sampai banjir netes ke bawah itu. Baunya Ya. kan nggak enak, Ya, saya sempat lihat itu di Instastory. banjir kemana-mana. Terus juga lebih ini sih lebih enak aja gitu kalau keluar ngajak ini. Seru gitu biar dilihat. Nah, ada yang pernah takut nggak? Kalau takut sih enggak, malah bilangnya lucu. Oke, Lucu. itu kan kayak saya sih ngelihat lucu gitu kan. Tapi ada nggak juga beberapa orang yang memandang diri Madam nih, aneh bawa-bawa boneka, ada nggak? Pasti ada, cuman mereka nggak langsung berkomentar. Ya tapi Madam mau gimana ya, kita juga hidup sama dua sisi gitu ya, ada gaib dan enggak ya, kita memang berdampingan sih. Sewajarnya ya kita harus menghormati aja supaya nggak malah petaka gitu ya, Iya. kalau orang bilang Harus seperti itu. ya, kita harus mengasihi semua makhluk gitu ya intinya. Madam, ini kan kalau misalnya ada wanita yang dia tidak mempunyai keturunan atau anak, itu akhirnya mungkin untuk menghibur dirinya dia mengadopsi spirit doll. Terus kemudian dia happy. Berarti spirit doll ini memberikan support psikologis yang cukup besar ya berarti ya. Menurut Madam gimana? Menurut Madam sih ya betul, Bisa memberikan support, karena kan mungkin di luar sana itu terlalu banyak yang menjatuhkan dia gitu, sehingga dia tuh sangat trauma gitu ya sama orang-orang. Jadi lebih baik dia milih temen itu tadi sama kayak Madam, biar nggak sepi, biar merasa hidupnya berwarna. Nggak apa-apa sih, karena itu pilihan mereka. Selagi mereka meyakini dan bisa, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya berbahagia, kenapa enggak Berbahagia, gitu ya. iya betul. Tapi saya masih penasaran nih Madam, kita kan kita dapatlah hal positif dari dengan merawat boneka spirit doll ini. Kita seperti tadi contohnya, mungkin si ibu yang nggak punya anak itu bisa tambah happy, mungkin stresnya hilang, Motivasi ya, seperti itu. gitu ya. Tapi ada nggak efek buruk bagi mental kita? Kalau dari Madam sih ada ya. Nah, gimana tuh Madam? Ya, kita sewajarnya aja, jangan yang berlebihan. Kita tahu sih itu hanya makhluk gaib atau tak kasat mata, tapi ya kita juga harus memberikan sesuai porsinya lah. Jangan yang berlebihan, takutnya nanti orang nyangka gimana gitu. Oh ini gitu. Berlebihan tuh ukuran Madam berlebihan tuh seperti apa? Berlebihan memujanya seperti itu. Oh, contohnya ini loh, gimana gitu. di komunitas yang pernah Madam lihat tuh berlebihan tuh sampai seperti apa sih orang-orang tuh? Terlalu membanggakan gitu. Aku punya spirit doll tuh, ternyata aku seperti ini gitu. Ya cukup kita jalankan gitu, jangan yang terlalu membesar-besarkan seperti itu sih kalau dari Madam. Jangan kayak diekspos atau diumbar berlebihan gitu cukup, ya. Ya kita aja yang tahu gitu, karena kalau semakin kita expose gitu ya makin orang juga kan, nggak semua orang tuh percaya gaib. Nanti dikiranya wah ini orang sakit jiwa apa gimana gitu. Ya. Jadi mungkin mengantisipasi ya seperti itu. Benar. Jadi mungkin juga kita pilih-pilih orang, kita mau ceritanya tuh ke orang yang satu gelombang gitu ya sama betul. kita, sefrekuensi gitu. Jadi ya. lebih enak nyambung gitu. Nah, ini ada nggak sih dari Madam saran-saran yang mau Madam sampaikan kepada orang-orang yang saat ini sedang mengasuh spirit doll ini? Oke, buat teman-teman yang lagi mengasuh spirit doll, asuhlah dengan baik, jangan terlalu berlebihan ya. Kita sewajarnya aja menjalankan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Terus kalau yang belum punya, jangan berkecil hati, lebih baik kumpulin aja. Kalau memang ada niatan, pasti semesta merestui untuk mengadopsi. Kemudian jangan
menganggap bahwa itu tuh bisa membuat kita kaya. Enggak, tetap kita akan kembali lagi gitu ya, berdoa kepada Tuhan seperti itu. Kita di sini kita tekankan adalah merawat dan mengasuh. Gitu ya. Oke, sip. Gitu. Dan terakhir nih Madam, saya tuh penasaran dan juga netizen biar tahu gimana mungkin cara kerja tarotnya. Boleh nggak sih dibacain tarotnya? Boleh. Soal apa ya teman-teman, mau nanya soal apa? Soal podcast mungkin ya. Oke. Podcast saya nih, kira-kira podcast kami cerita bersama Ratna ini. Cemara ya lebih tepatnya. Oh iya, coba cerita bersama Ratna. Ini tuh bisa nggak sih nanti menginspirasi gitu, bagus. Ya, Perkembangannya positif ke lah. depannya. Perkembangan Oke. ke depannya positif apa enggak? Oke, pilih 3 kartu. Kita liatin ke kamera kartunya ya. Oh iya. Aduh, kok agak takut ya. Jangan dibuka dulu ya. Oke. Satu, 3 ya Madam ya. 3. Oke, sudah. Oke. Saya deg-degan pemirsa. Ini ditunjukin kamera satu-satu ya. Boleh. Oke, jadi pertanyaannya akan dijawab dari tarot ya. Yang keluar adalah The Empress ya. The Empress ini artinya kamu harus bersabar. Semua ini mau mulai itu ada prosesnya ya, seperti Iya, itu benar. ya. Jadi kalau dari The Empress ini jangan mudah mengeluh, jangan bosan-bosan, tapi tetap dijalankan karena usaha kamu ini juga terlihat banyak sih yang support, tapi diri kamu aja yang nggak pede gitu ya. Ya benar, banyak yang support. Saya suka nggak pede, benar. Banyak yang Insecure. support gitu. Jadi kamu harus lebih meningkatkan kepercayaan diri aja. Kemudian di sini untuk podcast ya, kedepannya bisa lebih menambah banyak tamu-tamu undangan gitu. Dan ini juga salah satu pekerjaan sampingan mungkin Bu ya, Iya. yang bisa ditekuni. Dan ini juga terlihat adanya keturunan ya yang akan diturunkan ke anak ibu nantinya, seperti itu. Maksudnya, Madam? Podcastnya ini Oh, penerus, ada penerusnya. ada penerusnya gitu. Oh. Jadi nggak stuck di tahun ini aja, tapi bakal Oke. ada penurunnya lagi seperti itu. Oke. Berarti bagus nih ya, Madam ya. Kalau dari kartu sih ya bagus, cuman itu ada tadi kendala, yaitu lebih meningkatkan percaya diri aja sih. Terima kasih Madam, tadi sudah dibacakan tarotnya. Sama-sama. Terima Nah, kasih juga atas waktunya. Aduh, sama-sama Madam. Nih ada kru kita nih, boleh nggak Madam? Ini Boleh, videografer boleh, kita boleh. kayaknya mau dibacain tarotnya nih tentang Boleh, percintaannya boleh. nih. Ini makin seru Kapan ya. nikahnya nih? Belum nikah. Oh, di Boleh sini Mas, nih. boleh. Mumpung ada Jangan Madam. nikah lu. Nah, giliran Halo. Fandi yang konten sekarang. Iya. Saya yang jadi videografer aja. Udah. Ya, Halo. Halo. Dengan siapa? Fandi. Oke, Fandi, kenalin saya Madam Mei. Iya. Saya dari Tarot Indianusur Bali. Fandi mau taruh soal apa nih? Apa ya yang umum-umum apa biasanya? Percintaan mungkin ya. Percinta. Karena kalau Madam lihat nih aura percintaannya ribet gitu, mukanya juga kusut. Ini karena begadang nih kerja. Oke. Yuk, Iya. kita pilih 5 kartu. 5. Ya, lagi 2. Jangan grogi Fandi. Jangan grogi grogi nih. ya. Santai. Santai Iya. aja. Oke, kita lihat ya. Mau video call pacarnya sekalian nggak? Enggak. Oh, bagus-bagus gambarnya. Iya, gambarnya bagus sih. Cuman artinya. Oke. Lihatin ke kamera. Kamera nih. Oh, ya, boleh. Semuanya atau gimana? Ya kayak tadi gini aja. Lihatin. Oke, kita baca dulu untuk masalah percintaan ya. Karena ini kan kartunya ada 5 nih. Percintaan Fandi ya, sepertinya ini belum ada tanda-tanda untuk menikah karena si Fandi pun masih mau ngejar karir ya. Benar. Karirnya di sini masih panjang sekali. Panjang, Dia tuh Pak. maunya sampai yang tingkat tinggi gitu penghasilannya. Tingkat dewa. Penghasilannya. Jadi dia belum ada kepikiran sih buat menikah gitu.
Nah, Jangan tapi di tanya sini lagi. kemudian nih dari kartu kedua ya, Fandi tuh sibuk banget ya, kerja mulu sampai lupa quality time nih sama pasangannya. Kadang-kadang suka marah, suka ngambul gitu Enggak juga pasangannya. kemarin ngeder. Iya, tapi dari kartu nih suka apa ya, kayak ngebatin gitu, Oh, iya. kurang ada waktu atau quality time. Dia tuh maunya yang romantis aja nih, romantis gitu, terus ada waktu sama-sama gitu. Gimana sih caranya biar kamu tuh bisa ngimbangin gitu, karena kan anaknya mudian juga ya gitu. Jobnya banyak soalnya Fandi. Ya. Ibunya ngasih. Oke, jadi ini ada keputusan yang bimbang ya untuk si Fandi masalah job. Ini ada yang harus diputuskan antara dia mau stay or leave gitu, karena banyak sekali tawaran yang masuk dan saat ini dia butuh pertimbangan sih. Kalau yang dari kartu di sini dia memutuskan mau di kanan atau di kiri yang lebih dipertahankan. Iya, yang penting nggak open BO aja. Ya gitu, jadi emang di sini masalah karir itu untuk kamu bagus. Cuman akan ada kendala. Kamu harus memilih di antara salah satu tawaran yang sekiranya itu paymentnya besar, itu yang kamu mau juga, terus juga Tentu. paymentnya besar, terus juga masalah waktunya nggak bentrok itu. Kemudian kalau untuk masalah percintaan ya, ini masih tahap menjalankan, belum ada yang sampai menikah. Tapi ya di sini lebih luangin waktu sih, itu aja kalau dari kartu. Kemudian kesehatan kamu dijaga, itu tadi karena aura wajah kamu itu berubah. Sakit-sakitan maksudnya. Bukan. Jadi kayak gimana ya, lemes gitu. Oh iya. Jadi banyak istirahat seperti Iya, itu, iya. banyak istirahat ya, karena kamu nih dibutuhkan banget di lingkungan orang-orang sekitar seperti itu, dibutuhkan karena kamu ahli sih seperti itu. Iya. Ya, dari kartu itu aja sih. Ya, Thank you cukup. ya. Ada lagi? Enggak sih. Nggak ada, oke ya. Sepertinya dia bertanya lebih dalam Madam. Iya, itu aja sih dari kartu. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi ya. Terima kasih atas Ya, thank you waktunya. ya. Iya. Ini boleh dibawa nih. Bagus ya, Mon. Oke, Madam, saya punya Oke. games nih buat Madam. Tolong Apa tuh? dijawab dengan cepat ya. Iya. Berhenti main tarot atau berhenti mengasuh spirit doll? Spirit deh. Oh gitu, kenapa? Karena emang dari kalau tarot nih memang bener-bener ada gitu Mm-mm. bersama penjaga. Mm-mm. Jadi lebih masuk sih di tarot. Kalau spirit doll mungkin kalau pada waktunya Madam disuruh berhenti, it's okay. Oke. Kalau Lebih tarot, milih tarot sih. oke. Kayak gitu. Terkenal karena spirit doll atau terkenal karena tarot? Tarot. Tarot. Jawabannya sama seperti tadi. Tarot reading. Terkenal. Ya. Suatu hari kan Madam udah banyak nih, lumayan ya, bonekanya. Suatu hari mau jadi penjual boneka spirit atau enggak? Mungkin. Tapi kalau untuk saat ini lebih baik menerima konsultasi saja dan membacakan ini isinya apa, umurnya berapa gitu, melalui mediasi tarot. Seperti itu. Wah, senang sekali saya pada hari ini sudah kedatangan Madam Mela. Sharing-sharingnya juga menjawab banget penasaran saya. Dan plus di penghujung acara tadi sudah dibacakan tarotnya. Ternyata hasilnya positif ya, Madam ya. Ya, betul. Oke, bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi spiritual atau juga mungkin ingin mengetahui bagaimana sih gambaran di akan datangnya, mungkin kita biar bisa lebih mempersiapkan diri, mungkin mau dibacakan tarotnya, silahkan. Ada nomor telepon di bawah ini, bisa dihubungi Madam Mela langsung atau di DM IG-nya. @tarotreading_Bali, Madam Mi. Oke, ditunggu ya DM dari kalian. Untuk dari Cemara, Madam akan random satu kartu, yaitu adalah kartu semesta. Apa sih yang keluar ya? Kita lihat. Oops, sorry. Oke, semestanya adalah King of Coin. Jadi untuk semuanya apa yang sudah kamu miliki itu lebih baik disyukurin aja. Jangan terlalu menjadi orang yang maruk. Kenapa? Karena kalau kamu maruk udah
porsinya udah tepat tapi kamu pengen tinggi gitu ya, ini akan jatuh juga. Jadi lebih baik bersyukur atas apa yang kamu miliki dan lebih digali lagi potensi yang kamu punya, seperti itu ya. Semestanya hari ini lebih ke keuangan ya, karena keuangan saat ini terbilang lagi apa ya, masih naik turun kayak gitu, sehingga harus Belum bisa stabil. harus bisa menstabilkan seperti itu ya di semesta. Makasih Madam sudah datang. Sama-sama. Makasih Pak Terima Nes, kasih. makasih Aliting.